warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia sudah berduka dikarenakan munculnya virus mematikan bernama 2019 nCoV atau novel coronavirus yang biasa kita sebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina. Virus ini kebanyakan menginfeksi manusia yang berusia lanjut dan juga manusia yang memiliki penyakit-penyakit serius. Di Indonesia sendiri sudah terasa banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Di antaranya dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun pembangunan. Banyak sekali kerugian dari COVID-19 ini, terutama pada pegawai kantoran atau pegawai swasta. Banyak pegawai swasta yang di-PHK dan juga masih bekerja walaupun sudah ada kebijakan PSBB ataupun kebijakan bekerja dari rumah. Salah satunya adalah kisah dari Ibu Yenti ini, salah satu pegawai kantoran atau pegawai swasta yang berada di kota Tangerang. Usaha Ibu Yenti bekerja di bidang manufacturing, memproduksi benang dan kapas. Sampai saat ini ia terus bekerja walaupun tempat yang ia tinggali sudah termasuk kategori red zone. Ibu Yenti bekerja dari Senin sampai Jumat. Biasanya ia melalui jalanan yang ramai, sekarang jalanan menjadi sepi. Yang biasanya ia lalui setiap pagi adalah jalanan yang macet, sekarang jalanan sepi sekali dikarenakan pemerintah melakukan prosedur agar tetap tinggal di rumah. Perusahaan tempat Ibu Yanti bekerja tidak memilih untuk meliburkan karyawannya seperti perusahaan lain dikarenakan sudah mengalami banyak kerugian karena terjadinya COVID-19 ini. Kerugian yang didapatkan antara lain adalah status penjualan yang terus menurun dikarenakan tidak adanya produk yang dapat diimpor dan tidak dapat menerima pengiriman bahan. Walaupun terus bekerja, perusahaan melakukan kebijakan yaitu rolling 1-1 atau 1 hari libur 1 hari masuk. Tidak hanya kebijakan itu saja yang diberlakukan oleh perusahaan tempat Ibu Yanti bekerja. Masuk ke wilayah perusahaan juga disediakan bilik penyemprotan dan tempat cuci tangan untuk pembilasan setelah penyemprotan disinfektan. Upaya yang unik dari perusahaan ini adalah menyediakan menu tambahan yaitu wedang jahe atau kacang hijau rebus untuk seluruh karyawan guna meningkatkan daya tahan tubuh. Walaupun tetap bekerja di kota yang dikategorikan red zone, ternyata perusahaan tempat Ibu Yanti bekerja sangat peduli kepada karyawannya agar tetap sehat dan bugar di saat pandemik seperti ini. Transportasi umum juga sudah mulai langka. Ini juga menyulitkan Ibu Yanti untuk pulang ke rumah. Setiap pulang dari kantor, Ibu Yanti selalu merasa khawatir dan takut. Khawatir karena ia takut membawa virus dari luar dan dapat mendatangkan bencana kepada keluarganya di rumah. Tidak hanya itu saja yang dirasakan oleh Ibu Yanti. Untuk mencari bahan makanan saja sekarang sudah mulai susah, dikarenakan banyak pasar yang tutup. Sehingga harga yang ditawarkan oleh pasar yang masih buka terbilang cukup tinggi dari harga biasanya. Tahun ini mungkin menjadi tahun yang berbeda dikarenakan Ibu Yanti harus terpisah dengan anak sulungnya karena COVID-19 yang semakin parah ini. Walaupun ia sudah terbiasa terpisah oleh anaknya, tetapi ada rasa yang mengancam di hati. Apalagi harus menjalani hari-hari di bulan puasa tanpa anak sulungnya itu. Seharusnya dia bisa berkumpul dan saling menjaga satu sama lain dengan keluarganya tersebut. Hatinya sangat tersentuh dengan kedewasaan anak sulungnya. Ia lebih memilih menetap di daerah kampusnya daripada memilih untuk pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Anaknya tahu betapa bahayanya jika ia tetap memaksakan dirinya untuk pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Untuk mengobati rasa rindu kepada anak sulungnya, Ibu Yanti menyempatkan diri untuk menghubungi anaknya melalui video call untuk segera menanyakan kabar ataupun melepaskan rindu. Ibu Yanti berpesan agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan di tengah pandemi seperti ini. Jangan pergi keluar rumah atau berkumpul jika itu tidak penting untuk sementara waktu ini. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Jangan sering-sering menyentuh wajah serta saling menyayangi dan melindungi keluarga satu sama lain. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur dan ambil hikmahnya dari peristiwa pandemik ini. Betapa hebatnya Ibu Yanti yang telah menjadi pahlawan untuk keluarganya di tengah wabah COVID-19 yang semakin parah di negara kita. Dia terpaksa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia tidak ada pilihan lain karena perusahaan dan keluarganya sama-sama membutuhkan dia.
Ternyata pahlawan bukan hanya dari tim medis saja. Tim medis merupakan garda terdepan untuk melawan virus corona ini. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa lain yang bertaruh nyawa dan berusaha dengan caranya sendiri, seperti Ibu Yenti ini. Di saat dunia mencekam seperti ini, masih ada saja manusia yang tidak lupa dengan tanggung jawabnya. Walaupun virus COVID-19 ini bisa saja menyerang dimanapun dan kapanpun saat ia berada di luar rumah. Tetapi semangat Ibu Yenti ini patut dicontoh. Menjadi pahlawan bukan hanya melalui tim medis, tetapi kita bisa saja menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Dengan cara tetap di rumah dan menjaga keluarga kita. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti prosedur yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin banyak di luar sana pahlawan-pahlawan dan juga ibu Yenti yang lain yang tetap bekerja mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dari itu, kita semua harus menjadi pahlawan dengan cara tetap berada di rumah, tidak keluar rumah, dan juga selalu menjaga kebersihan. Dengan cara seperti itu, kita bisa memutus rantai COVID-19 dan juga menjadikan Indonesia sehat dan juga terjauh dari COVID-19 ini. Semangat warga Indonesia, semangat tim medis. Mari kita saling melindungi satu sama lain dan saling bekerja sama untuk memutus rantai COVID ini.